Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini teman-teman, saya ingin berbagi situasi terkini dari area sekitar Masjidil Haram. Tepatnya saya sekarang berada di belakang saya itu teman-teman adalah Maqbarah Ma'lah, dan di sampingnya juga ada Pasar Ja'fariyah. Dan ada pemandangan yang unik tadi, bahwa ketika saya ingin masuk ke Masjidil Haram itu ternyata saya ingin sholat maghrib, dan ada satu masjid di situ, Masjid Syajarah namanya. Masjidnya ditutup, tapi banyak orang yang sholat, justru sholat di samping masjid, membuat soft ya, dan menghamparkan ini sajadah, sehingga banyak orang-orang yang sholat di situ. Katanya setiap sholat berjamaah, setiap waktu sholat itu selalu ada sholat berjamaah di situ, walaupun di masjidnya ditutup. Seperti apa videonya? Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari Makkah dan Madinah. Dan apabila ada pertanyaan penting, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa DM saya secara langsung di Instagram Khairul Azam Al-Farizi. Orang-orang tetap sholat berjamaah walaupun masjidnya ditutup ya. Kita sholat maghrib dulu teman-teman. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saya berada di kota Makkah Al-Mukarramah dan baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah, dan uniknya teman-teman, di sini saya tadi ingin berusaha masuk ke area Masjidil Haram, dan ternyata akses menuju Masjidil Haram tetap ditutup. Walaupun sahabat salam mencoba untuk masuk ke dalam, tapi saya tidak memaksakan diri karena takut ya terjadi apa-apa. Dan uniknya teman-teman, saya sekarang berada di Masjid Syajarah di daerah Ghazlah. Di daerah Ghazlah itu, kalau dari Masjidil Haram ke belakang, bisa kita lihat di sana itu Masjidil Haram. Ke belakang itu ada Safa Marwah. Belakang ada Safa Marwah, jalan menuju ke kuburan Ma'la, dan jalan menuju ke Pasar Ja'fariyah. Nanti kita akan bertemu dengan jembatan pertama, bukan jembatan penyeberangan ya, tapi jembatan mobil. Jembatan yang pertama, dan di situ ada masjid di kanan dan kiri. Kalau dari arah Haram, yang di kanan itu adalah Masjid Syajarah, lalu yang kiri saya kurang tahu, lupa namanya. Nah, di kanan itu di sampingnya ada tempat seperti ini teman-teman. Di samping masjid itu ada semacam sajadah seperti itu, dan masjidnya ditutup. Orang-orang justru ketika masjid ditutup malah mempergunakannya untuk sholat berjamaah di samping masjid yang ditutup teman-teman. Nah, ini saya sangat senang sekali bisa menjumpai sholat berjamaah seperti ini, walaupun di masjidnya ditutup, tapi banyak orang-orang yang sholat di sampingnya. Saya di sini juga kebetulan nih, tadi karena pakai masker saya nggak tahu kalau beliau teman saya. Antum namanya siapa, coba perkenalkan? Namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Saleh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau di sini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Emang nggak ada aktivitas nih? Udah dikasih libur. Jadi beliau kerjanya hotel di Hotel Turki, masih di sana kan? Nah, beliau kerja dengan sepupu saya, kebetulan satu hotel. Kata beliau sekarang libur. Ada kabar katanya mau disuruh kerja di luar nggak? Enggak, cuma suruh duduk di hotel, jangan kemana-kemana. Oh, cuma duduk di hotel, jangan kemana-mana, tapi gaji masih? Kalau bulan sekarang katanya meskipun kurang 1 minggu katanya dikasih utuh, tapi kalau bulan depan nggak tahu ada gaji apa enggak tahu. Oh, jadi kata beliau untuk gaji bulan ini itu tetap utuh, tapi untuk bulan depan dia mungkin masih mempertimbangkannya. Iya. Masih mempertimbangkan seperti itu. Kita doakan semoga
jamaah umroh ini segera dibuka kembali ya, karena Amin. banyak teman-teman kita yang TKI juga itu yang pada kerja di perhotelan itu, mereka juga pada kebingungan dengan status mereka. Ada yang mengatakan ingin dipulangkan. Kalau supir-supir bis justru malah banyak yang dipulangkan, disuruh cuti dulu, karena kalau mau tinggal di Arab Saudi katanya tidak ada gaji. Nah ini gimana nih, antum di sini terus sholat setiap hari apa gimana? Enggak, kita pengen cari taksi. Pengen cari taksi, mau ke Jeddah. Mau ke Jeddah. Ngapain? Ada keluarga di sana. Istri. Iya. Oh, istrinya di Jeddah, sekarang mau cari taksi ke Jeddah. Ternyata nggak ada, yes. Nggak ada. Karena memang teman-teman, taksi sekarang sudah ditutup ya, sudah diberhentikan. Banyak taksi-taksi itu parkir di pinggir-pinggir jalan. Bagi taksi yang melanggar, masih memaksa untuk keluar untuk mencari penumpang, maka dia akan kena denda 10.000 real, sekitar 40 juta. Bisa kita lihat teman-teman, ini adalah masjidnya. Ini Masjid Syajarah ya. Masjid Syajarah atau Masjid Pohon ya. Dimana di sini dahulu ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, itu ada gerombolan jin ingin berbaiat di Masjid Jin, tapi jin itu tidak ingin gratisan mau masuk Islam. Dia masih meminta satu mukjizat kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau engkau betul-betul seorang nabi, tunjukkan kepada kami sebelum masuk Islam satu mukjizat agar kami bisa percaya bahwa engkau ini adalah Rasul dan juga nabi akhir zaman." Maka Rasulullah SAW melihat di tempat ini ada pohon. Posisi Rasulullah di ujung sana. Insya Allah nanti kita akan review ya peristiwa lengkapnya. Di sana itu ada Masjid Jin dan Rasulullah sedang menghadap ke arah Masjidil Haram, melihat di sini ada sebuah pohon. Dipanggil oleh Rasulullah untuk datang ke Masjid Jin itu. Lalu di sini pohon yang di sini itu tercabut dengan akar-akarnya, berjalan mendatangi Rasulullah, tiba di hadapan Rasulullah, bersujud kepada Rasulullah, lalu oleh Rasulullah disuruh kembali ke tempat ini dan pohon tersebut kembali ke tempat ini. Seperti ketika sudah kembali itu teman-teman, seperti awal dia tidak terjadi apa-apa ya, seolah-olah dia tidak tercabut sebelumnya, seperti semula lah, kembali seperti semula, seperti keadaan semula. Itulah mukjizat daripada Rasulullah SAW, sehingga di situ para jin terkagum-kagum dan para gerombolan jin itu masuk Islam di Masjid Jin yang ada di sana. Ya, saya senang sekali tadi ya. Kalau saya ingin masuk ke dalam, tapi ternyata tidak boleh masuk ke dalam, dan ternyata inilah bentuk kecintaan rakyat atau warga di sekitar sini terhadap sholat berjamaah, dimana walaupun sholat ya, walaupun masjid-masjidnya sudah ditutup, tapi mereka tetap tidak takut terhadap isu virus corona. Walaupun mereka juga antisipasi ya, mereka memakai masker, tapi mereka tidak ingin tetap ketinggalan sholat berjamaah. Begitulah teman-teman, kalau orang sudah dididik dengan sholat berjamaah, ketika satu kali sholat berjamaah ketinggalan, mereka rasanya tidak nyaman ingin sholat di dalam rumah-rumah mereka, sehingga mereka memaksakan diri nih, walaupun ya sudah ada larangan, ada himbauan untuk sholat berjamaah. Dan seluruh masjid sekarang, seluruh Arab Saudi termasuk Masjidil Haram tidak boleh didatangi oleh orang untuk masuk sholat berjamaah, kecuali para pekerja-pekerja yang bekerja sebagai cleaning service ataupun pekerja-pekerja konstruksi di Masjidil Haram atau yang sedang merenovasi Masjidil Haram. Seperti itu teman-teman. Dan ini mungkin pesan-pesan kita kepada teman-teman yang berada di Indonesia ya, bahwa dengan adanya virus corona ini, kita berharap bahwa kita antisipasi boleh, jaga-jaga boleh, jaga kebersihan, terutama kalau bisa pesan-pesan ulama itu jaga wudhu ya, pelihara wudhu kita, kesucian kita, termasuk melakukan sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan wudhu. Sebelum wudhu ada menghirup air ke dalam hidung, berkumur-kumur, mencuci tangan, dan menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kita. Selain terlepas dari itu, kita sebagai kaum muslimin harus berbeda dari umat-umat yang lain. Jangan sampai dengan adanya virus corona ini, kita justru lebih sibuk dengan mendengarkan isu-isu virus corona, seberapa banyak yang meninggal, seberapa banyak yang terjangkit,
tapi kita justru semakin lalai terhadap sholat kita, semakin lalai terhadap zikir kita, semakin lalai untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih meninggalkan sholat-sholat kita, dan sehingga kita mempunyai rasa takut yang berlebihan ya. Rasa takut yang berlebihan. Seperti itu. Nih doanya dong buat teman-teman rasa subscriber saya nih. Doanya buat teman-teman yang ada di Indonesia apa, dan semoga sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan dari segala mala bahaya. Amin amin ya Rabb. Ana mau ke sana. Sana. Ya, ke sana. Ayo. Ya. Ambil jalan yuk. Nah, teman-teman lewat mana ya? Kita lewat sini aja. Masya Allah, ada guru saya juga nih teman-teman. Masya Allah, lama tak jumpa. Masya Allah. Sehat Tat? Alhamdulillah. Kerja di dalam Tat? Iya, Supamar Di Pengkir. Ya teman-teman, saya dapat kabar gembira sih sebenarnya. Saya kan khawatirnya dari kemarin-kemarin itu tidak ada orang yang tawaf ya di Baitullah. Tapi karena kata ini kan guru saya kebetulan dari pesantren, beliau kerja di Masjidil Haram, baru pulang nih ya habis maghrib. Kata beliau kalau pekerja itu masih boleh tawaf, ada yang tawaf kadang kayak gitu. Jadi kan yang dikhawatirkan orang-orang itu bahwa tidak ada yang tawaf ya, tidak ada yang tawaf di Masjidil Haram. Tapi kata beliau itu banyak orang-orang yang tawaf. Di antara lain para pekerja. Kalau orang-orang luar tetap tidak boleh, kata beliau. Ini beliau Ustadz Marliman namanya. Beliau bekerja di Masjidil Haram. Masya Allah pahalanya ya kalau ikhlas. Bekerja memperbaiki Masjidil Haram dengan niat ibadah, maka setiap ada orang sholat di Masjidil Haram dapat pahalanya terus ini, subhanallah. Dan kita tanya nih, ada sahabat salam yang tadi mencoba masuk ke dalam, gimana kira-kira tadi kondisi di sana bagaimana? Kita turun dulu ke sini ya. Nggak bisa ke depan. Oh, iya. Tadi alhamdulillah ya, setidaknya saya sudah berusaha ke dalam. Sebetulnya sih mau berbagi tentang situasi di samping Masjidil Haram, karena kebetulan ada sebagian yang memang bisa masuk dan ternyata setelah sampai di pintu gerbang utama di Masjidil Haram itu saya itu tidak diperkenankan masuk. Katanya untuk pelaksanaan sholat, karena saya itu alasannya mau sholat berjamaah, baik mendekati pelataran Masjidil Haram ataupun di pokoknya yang dekat dengan Masjidil Haram. Ternyata syaratnya untuk para jemaah yang mau melaksanakan sholat itu cukup di sini, cukup di pintu utama katanya. Jadi sudah ada batas tertentu yang memang sama pemerintah Saudi itu, khususnya para petugas-petugas yang bertugas itu di stop gitu, tidak bisa masuk. Oke. Karena saya nanya tadi berarti untuk para jemaah tidak diperkenankan masuk. Ini hanya sekedar ini hanya untuk petugas yang boleh masuk ke dalam, selebihnya itu tidak diperbolehkan. Dan akhirnya saya terpaksa harus sholat di samping itu, di samping pintu gerbang utama. Tidak apa-apa katanya. Berarti ini ya teman-teman, valid ya bahwa tidak ada yang boleh masuk melaksanakan tawaf dan sholat berjamaah kecuali para petugas ya. Petugas-petugas yang memang bekerja bagian konstruksi ataupun cleaning yang di bagian Masjidil Haram. Di antaranya beliau ini dari Indonesia sangat luar biasa. Tadi dapat obrolan hangat dari beliau, bahwasanya beliau itu sangat luar biasa bisa masuk di situasi seperti ini. Beliau itu setiap waktu itu bisa masuk karena beliau itu bertugas di bagian Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ya kita berdoa semua, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat segera diangkat oleh Allah. Amin, amin ya Rabb. Dan pastinya aktivitas ibadah jemaah umroh dan jemaah haji yang sebentar lagi insya Allah mendekati bulan Ramadan, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah umroh segera dibuka oleh Allah. Dan pastinya saya pengen sih, kangen banget melihat situasi keramaian para jemaah melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ketika kayak tadi melihat, ya Allah sedih rasanya itu, walaupun sholat itu melihat ke depan ke Masjidil Haram nggak ada jamaah itu, ya Allah terasa gimana saya itu ya, aduh nggak sampai hati rasanya guys. Pokoknya kita berdoa semua dari semua sahabat saya, sahabat salam ataupun dari pemilik channel ini Khairul Azam Al Farisi, mudah-mudahan kita semua
masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah umroh. Amin. Ya teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Sampai jumpa nanti di video-video berikutnya. Mungkin tadi cukup jelas ya penjelasan dari sahabat salam, penjelasan dari teman saya, dan juga daripada pekerja tadi sudah mengatakan bahwa memang tidak ada yang boleh masuk kecuali para petugas Masjidil Haram. Dan mungkin cukup sekian ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa mampir juga yang belum mampir, walaupun beliau sudah enggak ini ya. Iya, pokoknya silakan mampir. untuk sahabat-sahabat Khairul Azam yang ingin tahu informasi dan situasi terkini di Kota Mekah, silakan support selalu channel kami, baik dari sahabat salam ataupun pemilik channel Khairul Azam Al Farisi. Mudah-mudahan kami selalu bisa update informasi-informasi terbaru dengan COVID-19 ini, khususnya di Masjidil Haram, seperti apa perkembangan dan situasi terkini. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa share ke media-media sosial kalian agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Subscribe, comment, like. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.